Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan melihat pemandangan yang ada di jalur lintas selatan antara Trenggalek dengan Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Ini adalah jalur yang dibuat untuk jalur lintas selatan yang membelah pegunungan. Untuk jalur ini luar biasa, teman-teman, sangat indah sekali. Ini adalah jalan lintas selatan JLS di Tulungagung dan Trenggalek. JLS ini sebagai proyek nasional yang sudah direncanakan dan merupakan bagian dari proyek besar infrastruktur besar yang bertujuan menghubungkan antara wilayah pesisir selatan Jawa Timur, termasuk Tulungagung dan Trenggalek dengan jalan yang memadai, sehingga dibuatlah JLS ini. JLS ini adalah proyek nasional yang direncanakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir selatan Jawa yang selama ini kurang terakses dibandingkan dengan wilayah utara. Berikut ini ada beberapa sejarah penting dalam pembangunan Jalan Trenggalek Tulungagung, yaitu JLS. Yang pertama adalah inisiatif dalam pembangunan. Proyek JLS adalah bagian dari rencana pemerintah Indonesia untuk membangun jalur transportasi yang menghubungkan kota-kota di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, dari Banten hingga Banyuwangi. Rencana ini direncanakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi kesenjangan infrastruktur antara wilayah utara dan selatan Pulau Jawa. Yang kedua adalah peran Tulungagung dan Trenggalek. Sebagai bagian dari wilayah pesisir selatan, Tulungagung dan Trenggalek mendapatkan perhatian dalam pembangunan JLS ini karena potensi ekonomi mereka, terutama dalam sektor pariwisata dan perikanan. Dengan dibangunkannya JLS ini, diharapkan akses ke tempat-tempat wisata tersebut seperti Pantai Prigi yang di Trenggalek dan Pantai Popoh sekitarnya di Tulungagung menjadi lebih mudah dan nyaman. Yang ketiga adalah percepatan proyek. Pada awalnya pembangunan JLS sempat mengalami kendala, terutama terkait dengan pembebasan lahan dan anggaran. Namun pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mendorong percepatan proyek ini agar lancar dengan dukungan APBN dan anggaran pendapatan daerah. Yang keempat adalah dampak ekonomi. Jalur lintas selatan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini, terutama dalam hal transportasi hasil pertanian, produk makanan, dan sektor perikanan, sektor pariwisata. Dengan adanya jalan yang lebih baik ini, arus barang dan orang akan semakin lancar, sehingga bisa mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan daya saing produk lokal. Yang kelima adalah proyek bertahap. Pembangunan jalan lintas selatan dilakukan secara bertahap hingga saat ini, dan beberapa ruas jalan di Tulungagung dan Trenggalek sudah selesai dibangun. Meskipun ada beberapa segmen yang masih dalam proses penyelesaian, keterhubungan antar wilayah di sepanjang pesisir selatan terus mengalami perbaikan. Jadi secara keseluruhan, Jalan Lintas Selatan adalah proyek strategis yang bertujuan untuk membuka isolasi wilayah tersebut, wilayah pesisir selatan, termasuk Tulungagung dan Trenggalek, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pariwisata di daerah tersebut. Ini adalah beberapa keistimewaan sejarah dari jalur lintas selatan, Jalan Lintas Selatan, proyek pembangunan di wilayah pesisir pantai selatan. Luar biasa ya teman-teman, itu tadi beberapa sejarah dari pembangunan Jalan Lintas Selatan di pesisir pantai. Oke teman-teman, sambil melihat jalur lintas selatan, Jalan Lintas Selatan di pesisir pantai yang indah ini, mari kita simak sejenak penjelasan dari Gus Bahak tentang nasab yang boleh dinikahi. Iki rungokno tenan kula terangno masalah nasab ya.
Terus nasab sing diharamno kawin niku 7 nggih, nasab sing diharamno kawin pinten 7. Jadi nasab yang diharamkan kawin kata Gus Baha adalah 7. Ini ku hurrimat alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken jenengan ra usah sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok ra usah napa sensitif. Dan ini yang harus kita garis bawahi, bahwasanya hukum ini tidak boleh kita buat sensitif, karena ini adalah contoh dari Rasulullah. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi, karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kula balen terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena apa nasab. Jadi sebenarnya mengadopsi anak itu adalah tidak boleh, akan tetapi kalau terpaksa maka ada aturan yang diperbolehkan, dan ini adalah aturan yang diberikan penjelasan oleh Gus Baha untuk kita semuanya. Ini ku ibu, ini ibu, dulur ummahatukum, terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka napa ibu, terus ponaan, ya anaknya dulur lanang, lan anaknya dulur napa wedok. Niku sing haram krana nasab. Itu tadi adalah nasab yang tidak boleh dinikahi. Yen wae dirungokno, riyen Rasulullah niku di anak angkat dene Zaid. Sampai uang darani Zaid bin Muhammad, buatan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara Allah. Mergo tiyang adopsi niku mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center nggih bilang, adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren Ben Gus Baha dibanding Ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng, jenengan sinten? Kula putrine Gus Baha. Kan gak siap di bapak keriting, gak jelas misalnya mending dalan-dalan ya ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah, jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus kok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane dhewe. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi, ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ono wong di anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sipok. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Oh, wagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya, gitu dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Sehingga dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Teman-teman, ini penjelasan dari Gus Baha luar biasa, bahwasanya ada yang menikah dengan adik kandungnya sendiri. Tapi wong saiki saya naik dhewe. Anaknya sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafara. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu, melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan? Milih sing apa? Keren. Nomor 2, terjadi campur aduk napa? Nasab.
Yang dikhawatirkan adalah terjadi campur aduk nasab. Mari kula suwun sing pun kadung anak istilah anak angkat itu istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong sadok balik nang keluargane. Ape-ape ya ape. Kalau anaknya sombong, ya kembalikan saja ke keluarganya. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat tuh alasannya kan saake kepengen nulung wong miskin. Kula balene rata-rata niate kan kepengen nulung orang nopo miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Niki pendapat kula lho. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti ratau mikir. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Gus Bahak tentang bagaimana nasibnya, bagaimana kondisi kedepannya kalau kita itu mengadopsi anak. Orang kok sampean luwih napa? Bener. Misalnya aku anak angkat Ruhin, terus akhir rocak keriting lunak-lunak sampai anak angkat. Maksudnya cek cilik kene cek imut ora tuwa wanen ngene iki masalah. Aja bayangno saiki. Kan cilik kan lucu ya keriting lemu putih kan sampai anak angkat. Nah, itu kan misalnya Ruhin kan wis serai-rai kakean pola kan, terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kayak wong fakir miskin atau tak kayak santri, itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kayak wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan, anu matrunen tak ngamek, ndongakno kabeh. Kiri 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing ra jelas manfaatnya. Paham sih kalau maksudnya? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Gitu. Nah aku ramai anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang karena saya ada harus terfokus mikir cakriting. Luar biasa yang dicontohkan oleh Gus Bahak tentang bagaimana metode untuk mengadopsi anak. Paham ya? Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus tidak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran, ud'uuhum li abaihim wa aqsatu indallahi fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Terus sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Luar biasa teman-teman, itu tadi penjelasan Gus Bahak tentang bagaimana metode cara mengadopsi anak dan bagaimana nasab itu yang boleh dinikahi sama yang tidak boleh dinikahi. Jadi itu tadi penjelasan dari Gus Bahak yang luar biasa, hebat sekali ya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, inspirasi bagi keluarga semuanya, dan bisa membawa manfaat untuk diri kita sendiri ke depannya. Saat ini kita sudah di tengah-tengah perjalanan dari Trenggalek menuju ke kota Tulungagung. Luar biasa teman-teman, mudah-mudahan ini nanti membawa manfaat untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Gus Bahak juga. Kita cari yang luar biasa. Sebentar ya teman-teman, kita cari dulu. Oke teman-teman, sudah ketemu. Kita akan mendengarkan ilmu falak dari Gus Bahak. Sampeyan ra usah jumawa ketika ngerti ilmu falak. Kulo sering ketemu ahli-ahli falak. Allah itu punya adat, iki rungokno tenan. Jika ilmu hanya ditemukan orang pintar, mesti Allah nggak pesaing sama wong goblok. Dan itu wis adate pangeran.
Misalnya ono wong ahli pakar ekonomi profesor doktor, mesti ya dalan wong ralat SD sugih ngalang-alangi profesor. Iku wis pangeran ngoten. Allah itu menjadikan kalau ada orang yang hebat, kaya raya, profesor doktor, disaingi dengan orang yang tidak sekolah, lulusan SD, hanya lulusan SD, kaya raya, melebihi dari profesor doktor. Ono wong alim alama iso maca muin, iso maca wahab, haji mau sepisan. Lu ora iso ngaji haji tiap tahun, mergo maklar haji. Wis pangeran hobine jan gambar wong. Ben wong ora sombong, ben wong mboten sombong. Ono PM Perdana Menteri iso mlebu Ka'bah, buang gak aku PM semua. Tukang sapu yang mlebu Ka'bah. Mergo gak mungkin Ka'bah ora diresiki sik ngaji to. Wis pokoke aku tak titeni pangeran wae senengane gambar wong ning bab-bab niku. Kowe bangga presiden PM, saya haji sama mlebu Ka'bah. Takokno tukang sapu sebagian jero. Lu aku malah tiap bedino. Luar biasa teman-teman penjelasan dari Gus Bahak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya agar tidak sombong dengan kondisi yang saat ini kita terima dan kita alami. Namanya siapa? Jeneng lanang napa wedok? Teman-teman, kali ini kita ketemu dengan Aba Anza atau Kiai Haji Anwar Zaid. Kiai Haji Anwar Zaid bertemu dengan Wong Wandu Manuhara. Yuk kita saksikan bersama teman-teman. Inilah ceramah dari Kiai Haji Anwar Zaid yang tidak bisa nahan tawa ketemu dengan Wong Wandu Manuhara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wek nek cekeli mike wi. Wek cekeli mike gendang. Lek nyekeli mike lho ngene. Iya, ngene. Gendang komunikasi wong loro gendang. Inje pripun Rama? Namanya siapa? Jeneng lanang napa wedok? Dilihat dari lagak dan suaranya luar biasa, membuat ketawa tidak berhenti-henti karena dia sudah membuat suaranya menjadi dua, perempuan dan laki-laki. Kita saksikan lagi teman-teman. Lanangnya sopo? Zainul Ahmad Fanani. Kalau ceweknya siapa? Manuhara. Udah lama ya gila? Ya beginilah ragamnya kehidupan luar biasa. Ketawanya tidak berhenti sampai kayak begitu ngakak pol. Apa Ansa? Apa nuwun sewu apa? Derek pengaosan. Top Masya Injih Allah keren. ngapunten niki wau sejatosipun bingung. Bingungipun Badhe ngadiri acaranipun Mak Damis pengaosan badhe macak napa kula bingung. Lah mengke nek kula sarungan wedok kok sarungan. Lah mengke kula ndamel jilbab lanang kok jilbaban. Pantese nggih dadi hansip ngene iki mawon. Asline sampean lebih nyaman dadi lanang apa lebih nyaman dadi wedok? Lah kula manut jenengan pokoke kula jenengan suwuk sakniki. Kula pokoke nyuwun jenengan suwuk Abah. Pokoke jenengan Karpe Jainal tadi atau Manuhara kepingin disuruh jadi laki-laki tulen, tapi tidak tahu nanti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Anwar Zaid. Yuk kita simak lagi teman-teman, lucu dan luar biasa. Semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Lek KTP ne. lanang Pak. Lah yo lek KTP-ne kuwi lanang kuwi asline omahe ndi? Kula Medion. Oh asline Medion. Lah kok ketakeran tekan gone lek Damis kene. Lah menika nganu napa niku jenenge ibu kula. Ketularan. Wah niki saderenge nggih sami kali kula lho. Mantan. Niki nggih lanang. Pak ya ini kawaget sampai gue kemekelen mosok kayak ngono. Aku sing ngrungokno dhewe ya kudu nguyu.
Mas, aku iki kok bengi iso pengajian apa ora, Mas, berpetok makhluk ngene iki. Pokoke kula tumut jenengan mawon abah saniki. Tim penggali kubur. Tim penggali kubur siapkan nggih, siapkan nggih. Lho, Pak, nuwun sewu. Menawi penggali kubur niku pun siap. Lah menawi nyiarne, lah nek sumpama cowok teng masjid nek nyiarne nek meninggal namine almarhum. Nggih. Nek cewek Makhluk ora jelas. Lah nggih, menawi nek cewek kan almarhumah. Lah nek kula mungkin nek nyiarne napa lagi bingung to, Pak? Gak bingung. Gak bingung. Lah napa, Pak? Grandong. Wow, jawaban spontan, gerandong. Tapi jenenge sampean sapa sih nama virale? Manuhara, Bah. Manuhara ngono to. Tambahi Manuhara Grandong. Lho, wonten asline nggih wonten. Asline sinten? Manuhara Mutmainah. Yo yo nomut mainae. Jajal sampean suarane cemengkling nek selawatan mesti penak. Nah, selawatan niku mengke takut nek klentu. Nyanyi. Nggih nyinden kulinane nyinden. Oh nyinden nggih coba lek nyinden kulinane nggih. Rias nggih dekor nggih. Oh, nggo rias dekor barang. Ya kapan-kapan tak undang nang pondok purun mboten? Alhamdulillah purun. Gratis. Nggih, abah. Pas wayah haflah mangke make api lare kurang lebih 200 apa 300. Apa mawon kula manut pun. Pokoke kula dadi bojone jenengan pun. Wow, tawaran yang menggiurkan. Akhirnya kepingin jadi istrinya. Seneng di dadi bojone Abah Hamzah karo bojone bupati. Sing duwite kathah. Mas sweet. Oh alah, mau yo nggih sami lanange kok. Allah ya karim. Ayo gendang, ayo. Panjenengan nyuwunipun napa? Sak kersane pun sing paling nyaman. Oh, bawa mawon nggih. Oh nggih, bawa nggih ya. Ning tawang mawon nggih. Ning tawang kuwi. Nggih, saderenge viral sing swara lanang swara wedok nika kula pun riyen. Ya. Luar biasa, Wandu ini bisa bersuara dua. Suaranya bisa seperti laki-laki sama perempuan juga. Oh. Mantap teman-teman, suaranya luar biasa, istimewa, asik untuk didengarkan. Yuk kita dengarkan lagi teman-teman. Wong bagus. Wong bagus kalih nyawang Pak Bupati. Bisa saja Pak Anza ini untuk membuat si Wandu ini terpesona. Wong bagus. Salah pun saya dirogone dompet to, Pak. Mboten Pak sepunten ala transfer mawon. Lagi to, Mak. Iki bahasa Inggrisnya the rai gedek. Jenengane nggih ngoten lho. Manuk ditampahi kok ben trending. Ben trending nang kaya ben ya, Mak. Ya, dendang ngene Mas, kene Mas. Pun sari. Dipun sakseni nggih menika mas kawinipun, haripun. Ngapunten. Nggih. Nanti surat nikahnya nanti bisa dibaca sego taliknya Mas dibaca di kamar nanti. Surat nikahnya teng KUD, Pak. Ketemu si Wandu, wah tertawanya ndak bisa berhenti. Ayo terus. Ayo. Rambut tono gek mang atau ditono gek mang lak penak nang penampakan model ngono. Aku asline ya wis ngerti kok aneh makhluk aneh ning kono mau junjung ibuke no kono ibuke diangkat-angkat ngene lho. Iki kok eneng hansip tapi modelnya kok kaya wong sing main Smackdown aku ngono. Bisa saja Banza ini nek ngereceki gak garu-garuan. Tapi lucu, menyenangkan. Kita lanjut teman-teman.
Ayo terus. Niki gini suara lanang nggih. Nah, suara lanang. Sun takon Aku goleki kala menjinge sing nang kene iki lho. Lho, setelane niku mboten teko kala menjing. Lenggahe niki nek lagi begal. Begal niki berarti suarane lanang. Nah, terus nek wedok ya ora ketara mingkup begare wong awake sak bulldozer ngono. Kata Abah Anza, badannya seperti bulldozer. Maka tidak bisa bedakan. Terus suara niki. Ya wes. Luar biasa teman-teman, itu tadi adalah sedikit guyonan di Abah Anza bersama dengan roasting bersama dengan Wandu Manuhara Mutmainah. Ini kita sambil mendengarkan tadi, sambil melihat jalan lintas selatan yang ada di jalur Trenggalek Tulungagung. Ini sudah hampir mendekati ya teman-teman. Ini sudah di pertengahan perjalanan ya teman-teman. Luar biasa, indah sekali. Mudah-mudahan itu tadi bisa menghibur kita semuanya. Kita cari lagi hal-hal yang bisa menghibur dan bermanfaat untuk kita dengarkan, kita lihat, dan kita bersyukur bisa mendengarkan. Sehat bahagia. Baik teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Saiful Karim. Luar biasa teman-teman, ini adalah hal yang bisa membuat pikiran kita fresh. Ingin bahagia? Gampang, kata Pak Saiful Karim. Yuk kita simak teman-teman penjelasan dari Bapak Haji Saiful Karim. Luar biasa ini ya. Nanti bisa kita renungkan bersama-sama sambil melihat indahnya jalan lintas selatan Trenggalek Tulungagung. Kita menuju ke Blitar ya teman-teman. Yuk kita simak teman-teman. Inilah pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Saiful Karim tentang bagaimana cara bahagia. Yuk kita simak teman-teman. Sekali lagi, ingin bahagia? Gampang, sucikan aja pikiran. Karena sumber penderitaan itu adalah pikiran yang gelap, pikiran yang jahat. Wow, keren teman-teman penjelasan dari Bapak Saiful Karim tentang bagaimana metode bahagia. Itu adalah berawal dari sumber pikiran. Makanya pikiran yang gelap, pikiran yang jahat sering disebut ego. Dan ego itu kalau digambarkan persis seperti luka yang menganga. Coba, kalau di tangan kita ada luka yang menganga, pastikan akan selalu menghindar, takut tersentuh oleh orang lain. Sedikit aja luka yang menganga tersentuh, pasti akan sakit. Makanya orang yang gampang marah, gampang menyerang, gampang protes, tidak bisa menerima perbedaan, menganggap orang lain di luar dirinya berbahaya. Padahal yang paling berbahaya adalah kebodohannya, kesempitan sudut pandangnya, cuman dia tidak pernah menyadari. Keren teman-teman, itu tadi penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Saiful Karim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Luar biasa teman-teman, bisa kita renungkan. Yuk kita lanjutkan teman-teman. Jadi kalau kita berbicara najis tidak najis, itu kaitkan dengan dampaknya. Mana sih yang lebih najis? Air liur anjing atau fitnahan yang keluar dari mulut manusia yang mengatakan dirinya lebih mulia daripada binatang, tetapi yang dikeluarkan dari mulutnya adalah produk dari pikiran jahatnya sendiri. Itu yang najis. Karena agama itu akal. Karena agama akal harus dicerna dengan akal. Ya, oleh karena itu maka jaga pikiran kita supaya tetap suci. Jaga pikiran kita jangan sampai menyelinap ke dalam pikiran kita pikiran-pikiran jahat, karena itu akan menghasilkan kata-kata jahat dan itu akan menghasilkan tindakan jahat dan tidak bisa disangkal lagi di belakangnya bukan kebahagiaan tapi penderitaan. Mendalam sekali teman-teman.
ini bisa kita renungkan agar kita bisa mensucikan pikiran dan timbulnya adalah bahagia. Pernah dengar ada orang masuk penjara karena mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan kemudian dianggap pencemaran nama baik? Pernah? Itu sudah cukup, itu jelas ya. Makanya hati-hati ya. Saya mengingatkan lebih dalam lagi, bukan hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan pikiranmu, karena itu adalah sumber perkataan yang berbahaya. Bisa kita renungkan ya teman-teman, semuanya bersumber dari pikiran dan bisa menjadi perkataan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ciri ahli surga itu sudah kelihatan. Dari apa? Dari apa yang dikatakannya. Bahkan di Quran surat Al-Waqiah dikatakan illa kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan, bukan ucapan yang penuh dengan kebencian. Istimewa teman-teman, bisa kita buat bahan renungan, bisa kita ulang-ulang kembali bahwasanya yang disampaikan oleh Bapak Saiful Karim sangat menyentuh, sangat membuat renungan yang luar biasa. Pikiran kita bisa menjadi damai. Jelas ya. Teko tidak mengeluarkan kopi kalau isinya susu. Jadi apa yang keluar dari mulut Teko, itulah yang ada di dalam Teko. Jadi yang keluar dari sini itu gambaran ada masalah sebetulnya di pikiran kita. Nah, kalau pikiran gelap, pikiran jahat, itu berasal dari jiwa yang kotor. Itu sumber awalnya sebetulnya. Jadi kalau ditarik ke sana, itu sudah jelas. Ketika seseorang mengatakan kata-kata jahat, berarti pikirannya jahat, jelas. Itu pun belum selesai. Istimewa benar teman-teman yang disampaikan oleh Bapak Saiful Karim, bahwasanya pikiran ini harus segera kita sucikan. Sumber utamanya adalah jiwanya kotor. Paham ya? Luar biasa sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful Karim, renungan yang luar biasa, sangat menyentuh hati. Semoga kita bisa menjadikan pikiran kita suci, sehingga perkataan kita bisa menjadi suci juga, dan timbulnya adalah bahagia. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan mencari lagi apa yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Karim. Kita cari lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Saiful Karim tentang kehidupan yang luar biasa. Betul nggak pengabdianmu itu untuk Allah? Bohong. Buktinya kamu mesti mencari uang. Kalau kamu bekerja untuk Allah, sudah. Ya Allah, saya bekerja di tempat ini, saya yakin karena direncanakan olehmu. Dan saya bekerja di tempat ini karena engkau sudah memerankan aku untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu pada semua orang yang butuh pelayanan keahlianku. Wow, sangat istimewa teman-teman yang disampaikan oleh Bapak Saiful Karim. Patut kita renungkan benar-benar agar apa yang kita jalani luar biasa, mampu untuk mengabdi kepada Allah sesungguhnya. Kerja aja, dapat gaji. Gaji itu hanya akibat dari pelayanan kita. Itu yang disebut dengan pencari yang punya uang. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Inilah yang disebut dengan awal muslim itu. Jadi awal muslim itu manakala kita sudah menjalani sholat kita, ibadah kita, seperti yang dikatakan Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Allah, jika aku sholat karena menghendaki surgamu, berikan saja surga itu pada orang-orang yang membutuhkan. Wow, keren teman-teman. Ini adalah doanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan jika aku sholat karena takut nerakamu, masukkan aku pada neraka itu sendiri, ya Allah. Bengkakkan tubuhku biar orang lain tidak yang masuk ke neraka ini. Tapi satu, ya Allah, jangan pernah kau halangi agar aku bisa menatap kemuliaan wajah.
doa yang sangat mengagumkan. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, patut kita contoh doanya Robiah El-Adawiyah yang disampaikan oleh Bapak Saiful Karim penjelasannya tadi. Jadi kita ini mulai sekarang itu harus bisa menyampaikan pada siapapun yang kita alami, yang kita rasakan, bukan sekedar teori dan bisa dibuktikan. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Wa bidzalika umirtu artinya apa? Apapun amarmu, apapun keputusanmu, apapun perintahmu, aku akan tunduk. Walaupun itu sangat berat bagiku. Aku yakin tidak ada perintahmu kecuali cinta kasihmu. Bebaskan benar salah, bebaskan baik buruk. Semua yang terjadi, semua realitas adalah kebenaran. Terima semua realitas apa adanya. Hari ini harus bersuami si A, wataknya seperti itu, terima seutuhnya. Hari ini harus punya istri si A, wataknya gitu, terima seutuhnya. Silahkan gak percaya sama saya, kamu ganti. Kita akan ketemu orang yang sama wataknya, sama segalanya. Sepanjang kita belum bisa menerima dia apa adanya, sepanjang itu kita akan dihadapkan pada watak-watak yang sama. Pikiran menipu kita lagi. Kalau nggak digini kan nggak ngerti-ngerti, ya toh? Yang lucu itu kadang-kadang yang begini itu dilakukan oleh orang-orang yang mengataskan dirinya itu tokoh. Tidak cocok dengan pasangan, buang. Apa-apaan? Masih ngajarkan kesabaran pada orang lain, masih ngajarkan Islam pada orang lain. Manusia macam apa? Nggak tahu diri. Yang namanya pasangan itu kata Quran juga jelas, azwaja itu pasangan. Pasangan mah kiri kanan. Gak pernah kalian beli sendal kanan-kanan. Betul apa tidak? Iya. Jenis kelaminnya berbeda, secara fisiologi berbeda, cara berpikir berbeda, pendidikan berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, sukunya berbeda, adat istiadat berbeda. Jadi nikah itu adalah latihan menerima dan menghargai perbedaan. Karena kita memang beda, disekasurkan ku Allah teh supaya diajar menerima dan menghargai bahwa kamu beda. Itu yang akan menumbuhkan kedewasaan. Ini yang disebut dengan muslim. Muslim itu sudah berserah diri, menerima semua realitas apa adanya. Wow, mantap sekali teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Itu tadi penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Saiful Karim tentang ngaji roso, ngaji tentang kesadaran diri. Luar biasa, mudah-mudahan itu tadi bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Teman-teman, kita sudah berada di pertengahan perjalanan jalur lintas selatan, jalan lintas selatan antara Trenggalek dan Tulungagung. Luar biasa ya teman-teman. Mari kita dengarkan musik untuk refresh. Yuk teman-teman, kita dengarkan. Waktu demi waktu telah ku lalui, setiap detik yang berlalu seolah waktu membeku. Kisah cinta kita yang indah tersimpan dalam ingatan, tak bisa ku lupakan, terus terbayang di sanubariku. Bayangmu selalu hadir di ingatanku, kau bagaikan bayangan yang menari di sela-sela pikiranku. Setiap langkahku terasa hampa tanpamu, oh kasihku. Rindu ini mengelora di jiwaku. Kerinduan ini membakar jiwa. Di setiap hembusan nafas ini selalu teringat engkau, wahai kasihku. Wajahmu muncul selalu dalam ingatanku, mengisi setiap ruang kosong di relung hatiku. Kapan kita bisa bertemu kembali, saat matahari terbit di hari esok? Hingga saat itu tiba kembali,
jauh di sana, namun rindu ini tak pernah pudar. Wajahmu muncul setelah ku lalui setiap detik yang berlalu, seolah waktu membeku. Kisah cinta kita yang indah tersimpan dalam Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, ini ada satu hal yang sangat istimewa, amalan la haula wala quwata illa billah. Mari kita dengarkan ya teman-teman. Apa yang ucap la haula wala quwata illa billah, maka 99 penyakit yang ada dalam dirinya akan sembuh. Dan penyakit paling ringan yang disembuhkan dengan ucapan la haula wala quwata illa billah adalah alham. Alham itu sumpek tingkat tinggi. Dah itu obatnya la haula wala quwata illa billah. Nah, praktekkan saja. Kebanyakan orang itu tidak mau praktek, cuman ngomong dan mikir, mosok toh, mosok apa iya toh ya, masa sih, masa sumpah saya bisa hilang. Lalu dikasih obat gampang, nggak usah pakai pergi ke mall, nggak usah pakai telepon teman yang nyebelin, di telepon nggak diangkat-angkat, nambah sumpah ya, di WA nggak balas ya nggak dibuka-buka WA-nya, tambah nyebelin gitu. Ya lebih baik kan langsung kontak la haula wala quwata illa billah. Sumpeknya pasti hilang. Kenapa? Allah akan singkirkan penyebab sumpeknya. Hatinya diredam dulu jadi enak, terus yang menyebabkan sumpek itu akan diobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa teman-teman, itu tadi adalah obat sumpek alham. Jadi kalau sumpek sakit, obatnya adalah la haula wala quwata illa billah. Insya Allah Allah akan menyembuhkan. Dicoba saja teman-teman, dijalani saja ya. Itu bisa jadi satu hal yang luar biasa untuk diri kita. Kita jadikan satu amalan yang bisa membuat tubuh kita sehat, pikiran kita sehat. La haula wala quwata illa billah. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya sambil kita dengarkan hal-hal yang positif dalam perjalanan kita. Kalau seorang ibu sudah berdoa, ya Allah sukseskan anakku, insya Allah sukses. Kalau seorang ibu sudah berucap, ya Allah mudahkanlah urusan anakku, insya Allah mudah. Kalau seorang ibu sudah bilang, ya Allah angkat derajat anakku, insya Allah Allah angkat beneran derajat buah hati putra putrinya. Karena bagaimanapun Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwatul walid liwaladi, ada doa yang tidak mungkin Allah tolak, yaitu salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Ya mungkin pada saat kita marah, mangkel pada anak, tapi dengan bismillah bisa berucap baik, insya Allah kita bisa berucap yang baik. Ada keberkahan ucapan orang tua kepada anaknya, dan itu bisa jadi kenyataan. Teman-teman, itu tadi adalah doanya seorang ibu yang bisa mengangkat derajat anaknya. Aku tidak pernah menghalangi jalan siapapun. Aku hanya menyebarkan pengetahuan sesuai dengan kemampuanku, dan sebagai pendengar yang baik sesuai sifatnya berdasarkan kebenaran.